Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom Meet yang ke-6 untuk TOEFL batch 40, berikut rangkumannya. Dan kita membahas soal sebanyak 10 dan satu soal kita butuh waktu 30 detik ya, sekitar 30 detik. Dan untuk nomor 16 langsung saja Miss dibacakan. During a recession, manufacturers may be forced to decrease the number of their workers to reduction their expenditures. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, selama resesi, para produsen may be forced, mungkin terpaksa to decrease, mengurangi the number, jumlah their workers, pekerja mereka, to reduction, untuk mengurangi their expenditures, pengeluaran mereka. Jadi secara gramatikal yang akan kita lihat adalah yang digaris bawahin. Dari untuk pilihan alfa itu ada verb 3 yang diikuti oleh be. Jadi be plus verb 3 itu benar. Kemudian untuk B, decrease itu adalah verb bear yang mana diikuti oleh to. Jadi to plus verb bear itu benar. Kemudian di sini ada pilihan delta, expenditures. Expenditures itu adalah noun yang plural. Dan ketika kita melihat ada noun plural terletak di belakang, yaitu sebagai objek, yang mana sebelum objek di sini ada their, yaitu posesif, kepemilikan their. Dan sah-sah saja ketika setelah their atau kepemilikan diikuti oleh noun. Dan nounnya dalam bentuk plural maupun singular itu dibenarkan. Yang salah adalah Charlie. Kenapa? Karena setelah to seharusnya adalah verb bear, yang mana di sini setelah to itu adalah noun. Maka reduction seharusnya diganti menjadi kata verb yang bear, yaitu reduce. To reduce. Selanjutnya nomor 17, tides constitute a change in the level of water in the ocean and are caused by the gravitational interaction between heavenly body. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pasang surut merupakan sebuah perubahan tingkatan air di lautan dan disebabkan oleh interaksi gravitasi antara benda-benda langit. Dan secara gramatikal, maka kita akan fokus pada kata-kata yang digarisbawahi. Untuk pertama, pilihan A. A itu adalah sebuah noun yang mana dia itu plural karena diakhiri dengan S. Kemudian ada kata constitute, itu adalah sebuah verb ya yang memiliki arti merupakan, tapi dia dalam kamus adalah kelas katanya verb. Yang mana verb di sini plural. Karena verbnya plural dan verb plural tandanya di sini tidak ada tambahan S ya. Dan di sini untuk subjeknya itu adalah tides. Subjeknya itu dalam bentuk plural juga karena ada S-nya. Untuk contoh lain dari kata tides yang wajib ada tides, yang wajib ada S-nya, contohnya ketika kita mau bilang celana panjang, itu katanya bahasa Inggrisnya adalah trouser. Di situ tidak mungkin kita menulis R tanpa S. Jadi untuk trousers itu wajib ada S-nya. Kenapa? Karena trousers itu adalah kosakata yang memang sepasang. Jadi trouser kan kalau kita gambarkan ada dua seperti ini ya. Nah, nggak tahu ini mirip celana apa enggak ya. Jadi seperti ini ya. Jadi satu pasang kanan dan kiri seperti itu. Ini namanya trousers. Selain trouser ada juga scissors. Scissors juga wajib ada S-nya. Kenapa? Karena gunting ya. Gunting itu ada dua pasang yang mana sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita sebut jamak karena ada S-nya. Begitu juga dengan kata tides yang mana artinya adalah pasang, gandengannya surut. Jadi pasang surut, maka di sini kita sebut plural karena sudah gandengan. That's why untuk verb yang plural di sini sudah benar ya, memang karena tidak digarisbawahi. Tides itu sendiri kita benarkan karena sudah sesuai dengan verb yang jatuh setelahnya. Jadi sudah sesuai antara subjek dan verbnya. Untuk alfa benar. A change. Jadi setelah verb itu jatuh sebuah kata benda yaitu a change. Dan benar ya, setelah verb a change benar. Setelah verb boleh jatuh sebuah noun.
change in. Di sini ada in-nya, jadi boleh ya change in karena setelah in di sini diikuti oleh kata benda the level, ya, boleh. Kemudian di sini selanjutnya ada kata C, the oceans. Jadi the oceans itu adalah lautan ya, namanya lautan itu boleh ditambahin s, nggak harus cuma n aja, nggak harus singular tanpa s. Jadi oceans itu benar. Jadi yang salah adalah delta. Kita lihat sebelum garis bawah atau sebelum kata body, di sini ada kata between. Between itu adalah dalam bahasa Indonesia antara. Yang mana antara itu pasti memiliki perbandingan antar beberapa benda. Dalam hal ini between itu antara dua benda. Dan untuk yang hampir mirip dengan between itu adalah kata among, yang mana artinya juga sama antara, akan tetapi untuk penggunaannya itu lebih dari dua benda. Jadi ketika kita melihat ada kata between itu wajib ada lebih dari satu kata benda, yang mana kata bendanya di sini adalah body. Heavenly itu bukan kata kerja, tapi dia adalah sebuah adjektif, yang mana setelah adjektif itu pasti kata benda yaitu noun. Akan tetapi nounnya di sini adalah singular, maka wajib diganti menjadi kata bodies. Selanjutnya nomor 18. Most people are surprising to see how rapidly bacteria can multiply under favorable conditions. Untuk terjemahannya, kebanyakan orang terkejut melihat betapa cepatnya bakteri dapat berkembang biak dalam kondisi yang menguntungkan. Untuk pilihan delta di sini ada kata under favorable, dan under itu adalah sebuah preposition, yang mana setelah preposition itu plus noun. Dalam hal ini ada kata favorable dan conditions. Condition adalah noun dan favorable adalah adjective. Jadi nounnya dalam bentuk noun phrase atau kita tulis NP. Adjective plus noun menjadi noun phrase, yang mana artinya adalah kondisi yang menguntungkan. Jadi untuk delta sudah benar karena adjektif mengikuti noun itu sesuai dengan kaidah word order atau susunan kata. Selanjutnya ada kata can multiply. Multiply adalah verb bear atau verb one yang tanpa ditambahi apapun, dan sebelumnya ada kata modal. Dalam grammatical, modal itu plus verb bear. Dalam hal ini adalah multiply. Jadi multiply tanpa tambahan apapun, can multiply itu benar. Selanjutnya ada bravo, yaitu how rapidly. Kalau kita tidak tahu lanjutan dari rapidly atau tidak jelas setelah rapidly itu langsung kata benda, maka salah. Akan tetapi setelah rapidly di sini ada kata can, yang mana rapidly di sini menjelaskan tentang how rapidly si bakterinya can multiply. Jadi rapidly itu adalah sebuah adverb. Biasanya teman-teman akan mendapati kata how beautiful, yaitu di sini adjektif. Jadi setelah how biasanya kita menemukan kata adjektif. Akan tetapi di sini ada kata how kemudian adverb, yaitu keterangan, yang mana di keterangan di sini menerangkan verb dari can. Jadi boleh ya, how rapidly bacteria can. Betapa cepatnya bakteria bisa berkembang biak. Jadi bravo benar. Yang salah adalah alpha karena tidak sesuai dengan kaidah artinya, yang mana artinya adalah kebanyakan orang are surprising. Yang seharusnya are surprising ini diganti menjadi kata surprised. Yang mana kalau kita menggunakan kata surprised itu artinya menjadi pasif karena orang-orang di sini terkejut. Kalau kita menggunakan kata surprising artinya menjadi mengejutkan. Kalau kita tulis seperti ini, surprising mengejutkan, kalau surprise itu terkejut. Oke, jadi kalau surprise itu adalah noun, yaitu artinya terkejutan. Oke, jadi yang paling tepat adalah surprised.
Selanjutnya nomor 19, without water, food, shelter, and clothing, person couldn't survive a prolonged exposure to the elements. Untuk artinya, tanpa air, makanan, tempat tinggal, dan pakaian, orang tidak mampu bertahan dalam paparan elemen yang berkepanjangan. Secara gramatikal, maka kita akan fokus sama pilihan mulai dari delta. Jadi untuk pilihan delta di sini the elements. Setelah the itu adalah sebuah artikel yang mana setelah artikel pasti diikuti oleh sebuah kata benda. Dalam hal ini kata bendanya adalah dalam bentuk plural. Jadi boleh ya, selama itu adalah noun. Kemudian untuk Charlie adalah person. Jadi person di sini adalah tunggal. Karena person kalau tidak ada s-nya berarti tunggal. Akan tetapi yang namanya tunggal itu harus diikuti oleh sebuah artikel a person. Dan sedangkan di sini could not survive itu adalah verbnya. Jadi seharusnya di sini kita ganti menjadi a person atau kita ganti menjadi people. Gitu. Jadi untuk Bravo itu benar karena dia itu noun, dan sebelum noun di sini ada penghubung antar kata yaitu and, dan seharusnya sebelum and itu adalah noun, dan noun shelter itu adalah dan noun shelter itu sudah menunjukkan food juga noun, water juga noun. That's why the best answer adalah person, seharusnya diganti menjadi a person atau people. Selanjutnya nomor 20, ancestor worship reflects a family's reverence for the advice and guidance of its dead members. Jadi kalau kita lihat langsung dari segi gramatikal di poin D itu adalah hampir mirip seperti verb, akan tetapi di sini diikuti oleh possessive adjective yang mana setelah kepemilikan possessive itu pasti diikuti oleh kata benda, dan di sini ada kata members itu adalah noun. Dan noun diikuti oleh died, itu otomatis died di sini berfungsi sebagai adjective. Dan adjective itu biasanya mendeskripsikan noun. Jadi adjective plus noun adalah noun phrase. Yang mana artinya adalah anggota-anggotanya yang telah meninggal gitu ya. Kemudian untuk delta benar, untuk Charlie, advice itu adalah sebuah noun karena diakhiri dengan CE ya. Kalau kita melihat ada SE, advice itu adalah verb. Kalau pakai CE, advice itu adalah noun. Dan sebelum noun di sini ada artikel the. Jadi bisa ya. Advice di sini hukumnya adalah the advice sebagai noun singular. Selanjutnya ada Bravo. Bravo itu adalah a family's reference. Jadi untuk families ada apostrof s, itu menunjukkan adanya kepemilikan. Jadi itu menunjukkan adanya noun. A family's reference, reference itu adalah noun. Jadi family's reference itu adalah sebuah kesatuan compound noun yang mana artinya adalah sebuah penghormatan keluarga. Jadi family's reference itu adalah satu kesatuan compound noun. Jadi Bravo benar. Dan yang kurang tepat adalah alpha. Kenapa? Karena worship itu adalah verb dan reflex itu juga verb. Jadi maka bertemulah dua verb, worship dan reflex. Dan untuk reflex itu adalah verb yang singular. Dan kalau verb yang singular otomatis subjeknya juga singular, ancestor. That's why worship di sini harus diubah menjadi kata benda biar menjadi noun phrase yang mana ancestor worshipper. Jadi untuk alpha salah, harusnya diganti menjadi worshipper, menjadi noun. Kalau kita artikan, pemujaan leluhur mencerminkan ya refleks penghormatan sebuah keluarga terhadap nasihat dan bimbingan dari anggota-anggotanya yang telah meninggal. Nomor 21, a little land animals live in the polar regions which are covered with snow year round. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, beberapa hewan darat
yang hidup di daerah kutub, which are covered, yang tertutup salju sepanjang tahun. Dan secara grammatical kita akan fokus dari delta. Year round itu sama dengan sepanjang tahun, all year. Jadi boleh year round sama dengan all year. Kemudian are covered setelah to be plus verb 3 ya, itu boleh ya. Setelah to be plus verb 3 itu benar. Kemudian di sini ada kata regions. Regions itu adalah sebuah noun. The polar regions ditandai dengan adanya artikel the. Jadi the polar regions itu adalah sebuah kesatuan kata benda, yaitu noun phrase dari sama-sama kata benda, yaitu compound noun. Maka untuk Bravo benar. Dan untuk menunjukkan are ini benar, karena which ini adalah conjunction yang berperan ganda sebagai subjek, yang mana subjeknya adalah yang digantikan regions. Jadi untuk Charlie benar, Bravo benar, dan yang salah adalah Alpha. A little itu adalah penunjuk plus uncountable. Jadi ketika teman-teman melihat ada kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun, maka sebelumnya itu seharusnya a little kalau memiliki arti sedikit. Jadi karena animals di sini diakhiri s, otomatis dia adalah benda yang countable. Jadi seharusnya a little itu diganti menjadi kata a few. Jadi sinonimnya a little itu adalah a few. A few plus countable. Sama artinya juga sedikit. Selanjutnya nomor 22. A dolphin, often called a porpoise, is considered to be one of the bright among animals. Jadi untuk nomor 22, a dolphin, often called a porpoise, is considered to be one of the bright among animals. Kita akan fokus sama poin alpha. Called itu adalah adjektif karena dia berdiri sendiri tanpa sebuah to be ya, atau kata kerja bantu, maka dia disebut adjektif. Dan sebuah adjektif biasanya mengikuti sebuah kata benda, dan a porpoise itu adalah kata benda yang diawali oleh sebuah artikel a. Jadi called di sini dibenarkan karena adjektif mengikuti kata benda itu sesuai dengan word order atau susunan kata. Untuk pilihan Bravo, considered itu adalah sebuah verb 3 yang mana diikuti oleh to be, is. Jadi is considered itu benar. Dan untuk verb dari considered, subjeknya adalah a dolphin. Jadi dolphin is considered. Sebenarnya seperti itu. Dolphin is considered. Kemudian di sini ada kata to, yang namanya to itu pasti mengikuti sebuah verb bear yang mana disebut to infinitive, yang mana di sini adalah be ya. Be itu adalah verb dasar atau auxiliary dasar yang mana bukan is, am atau are, jadi dibentuk dasar menjadi be, to be. One of itu adalah salah satu yang mana sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Setelah one of itu seharusnya adalah plural noun. Dalam hal ini setelah one of itu adalah noun, yang mana nounnya dalam bentuk the bright among animals, dan animals itu adalah plural. Jadi untuk delta benar. Dan yang salah adalah Charlie. Kenapa? Karena di sini ada kata the. Jadi ini hukumnya menjadi superlatif. Superlatif itu adalah superlatif degree maksudnya ya, superlatif degree comparison, yang mana setelah the pasti kita menambahkan est di belakang adjektif, est atau most kalau suku katanya lebih dari 2. Sedangkan di sini suku katanya cuma satu, bright, jadi cukup nambahin est aja, the brightest. Dan kalau kita terjemahkan, seekor lumba-lumba sering disebut lumba-lumba tutul, dianggap sebagai salah satu yang paling cerdas di antara hewan-hewan yang lain. Nomor 23,
In Arizona, regular annually events include horse shows, art fairs, and folk dances. Secara gramatikal kita akan bahas dari poin delta. Dances itu adalah noun yang plural dan sebelum dances ada kata folk. Jadi folk dances itu adalah sebuah compound noun yang mana folk juga noun ketemu noun, akan tetapi dia bukan berarti noun yang harus diikuti oleh of karena dia adalah bentuk dari compound noun atau satuan kata benda. Seperti halnya ketika dalam bahasa Indonesia kita mendapati kata kamar sama tidur, kamar tidur, sapu sama tangan, sapu tangan. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada disebut compound noun, yang mana folk dances itu adalah tarian-tarian rakyat. And itu adalah menghubungkan antar kata, yang mana karena setelahnya adalah kata yaitu folk dance, maka sebelumnya juga kata yaitu art fairs, yang mana artinya adalah pameran seni. Kemudian horse shows, pertunjukan kuda. Jadi untuk Charlie juga benar karena dia itu juga noun. Kemudian Bravo itu adalah annually. Jadi kalau teman-teman sering mendengarkan kata usually, ya, itu disebut keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris disebut adverb, ya, keterangan adverb apa? Adverb of time. Jadi adverb aja udah cukup ya. Dan begitu juga dengan annually. Annually itu adalah adverb juga dan bentuk dari annually itu ada kata annual. Nah, annual itu adalah sebuah adjektif yang mana artinya kalau annually itu setiap tahun, kalau annual itu tahunan. Jadi kalau kita gandengkan sama regular annually, karena di sini adverb setelah adverb itu ada noun, events, jadi kurang tepat ya. Nah, seharusnya annual diganti menjadi kata annual events, regular annual event. Jadi di sini adjektif, di sini juga adjektif. Kalau kita melihat ada adjektif diikuti oleh adverb, maka susunannya akan salah. Ya, jadi yang benar adalah regular annual events. Jadi Bravo seharusnya diganti menjadi annual, untuk Alpha benar. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, di Arizona acara-acara tahunan reguler atau acara-acara tahunan yang rutin ya, meliputi pertunjukan kuda, pameran seni, dan tarian rakyat. Nomor 24, Artificial intelligence is concerned with designing computer systems that perform such tasks as reason and learning new skills. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kecerdasan buatan berkaitan dengan merancang sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas seperti kalau reason itu diartikan alasan ya sebenarnya ya, alasan dan pembelajaran keterampilan baru. Secara gramatikal kita akan fokus di alpha dulu. Artificial diakhiri oleh kata al yang mana dia itu ciri-ciri dari adjektif, dan adjektif biasanya mengikuti kata benda yaitu intelligence. Jadi artificial intelligence adalah sebuah noun dan dia adalah sebuah subjek yang singular dan diikuti oleh verb is concerned, verbnya. Jadi untuk alpha benar karena dia itu sebuah adjektif yang mendeskripsikan sebuah noun. Kemudian designing computer itu adalah sebuah kesatuan yang mana with itu adalah preposition, dan setelah preposition itu pasti diikuti oleh kata benda, yang mana kata bendanya adalah designing computer, adjektif ya, kemudian noun. Adjektifnya itu membentuk sebuah arti merancang ya, merancang atau kalimat aktif karena diakhiri dengan kata ing. Kalau kita mengartikan, kalau kita ubah menjadi designed atau diakhiri dengan ed, maka artinya bukan merancang tapi dirancang. Sedangkan kecerdasan buatan di sini itu berkaitan dengan bukan dirancang tapi merancang gitu ya.
Jadi untuk bravo itu sesuai arti itu benar karena diartikan merancang bukan dirancang. Kemudian untuk delta itu learning, kemudian reason itu antara delta sama Charlie ya. Untuk reason itu tanpa ing. Jadi yang benar yang mana? Atau yang salah yang mana? Yang learning atau yang reason gitu ya. Jadi kalau kita mengartikan learning itu adalah pembelajaran, dan sebelumnya di sini yang kita lihat S itu adalah sebuah preposition. Setelah preposition itu harusnya sebuah noun ya. Dan noun di sini adalah reason sama learning, dan reason sama learning itu sama-sama noun, akan tetapi untuk fungsinya itu beda. Ya, reason itu kan fungsinya di sini artinya alasan. Tapi kalau kita tambahin ing nanti artinya menjadi reasoning ya. Artinya menjadi sebuah penalaran. Jadi seharusnya tidak hanya sama bentuk ya, sama-sama, tapi juga bentuknya kan sama ya, noun juga sama noun, tapi untuk fungsinya tuh beda. Jadi harusnya ditambahin reasoning sama di sini learning. Jadi pembelajaran sama penalaran. Jadi untuk yang salah adalah Charlie, seharusnya reasoning. Selanjutnya nomor 25. Saccharin made from toluene is about 350 times as sweeter as sugar. Untuk secara gramatikal kita lihat di pilihan alpha. Jadi alpha itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri, otomatis dia itu disebut adjektif ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu terbuat ya, atau dibuat dari ya. Jadi untuk alpha itu kita benarkan karena dia ini bukan sebuah verb adjektif yang mana di sini ada koma dan di sini ada koma. Otomatis kata-kata antar koma itu bukan kata kerja tapi hanya sebuah penjelas, yang mana artinya saccharin yang terbuat dari toluene is. Jadi is di sini verbnya, saccharin di sini subjeknya. About itu menerangkan ya, menerangkan sebuah noun. Jadi setelah about di sini adalah noun yang mana dalam bentuk angka 350. Jadi bravo benar. Untuk Charlie itu time yang mana ada s-nya ya, kali artinya itu kali. Kalau time nggak ada s-nya berarti waktu. Berhubung di sini yang dimaksudkan adalah 350 kali bukan 350 waktu ya. Otomatis di sini benar. Dan yang salah adalah delta. Kita lihat di sini sweeter itu adalah comparison, artinya lebih manis, tetapi di sini diikuti oleh kata s, yang mana s itu seharusnya tidak pakai comparison. Seharusnya sweet aja ya, as sweet as sugar. Kalau kita artikan saccharin yang terbuat dari toluene sekitar 350 kali lebih manis dari gula. Seharusnya tidak lebih manis ya, tapi semanis gitu ya, 350 kali lipat gitu ya, semanis gula karena S ya, as sweet as sugar. Okay guys, thank you for your participating in my video. If you want to join my class, jadi kalau teman-teman masih pengen mengkoleksi banyak soal tentang TOEFL, kalian bisa join kelas online Miss Lee secara private ya, privately. Jadi Miss Lee akan meng-guide kalian bahasa Inggris meskipun kalian belum pernah belajar bahasa Inggris. Jadi from very basic bisa banget ya. Bisa hubungi nomor ini untuk kejelasannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you someday.